Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat bersama-sama membahas konsep penting kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ketahanan nasional Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Aulia Anusyari dengan NIM A1A025100063. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Utara. Di video presentasi kali ini saya akan membahas 4 poin penting. Yang pertama adalah penerapan konsep ketahanan nasional Indonesia di dalam Indonesia yang majemuk. Yang kedua adalah indikator kekuatan dan kelemahan ketahanan nasional Indonesia. Yang ketiga adalah tantangan global yang dihadapi ketahanan nasional Indonesia. Yang keempat adalah strategi memperkuat ketahanan nasional Indonesia dalam ancaman multidimensi. Baik, yang pertama adalah penerapan konsep ketahanan nasional dalam konteks Indonesia yang majemuk. Yang pertama, penguatan nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pemerintah menegaskan bahwa Pancasila sebagai fondasi etika dan arah kehidupan berbangsa agar masyarakat tetap bersatu meskipun berbeda etnis, budaya, dan agama. Ini diperkuat melalui kurikulum pendidikan, kegiatan organisasi masyarakat, dan program pemerintah agar mampu mengatasi ancaman ideologi asing seperti radikalisme atau ekstremisme. Kemudian yang kedua, demokrasi dan tata kelola politik yang stabil. Hal ini dilakukan dengan cara memperkuat persatuan toleransi dalam masyarakat, memastikan sistem keamanan, dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah konflik sosial. Penerapan ketahanan nasional dilakukan melalui pemilu yang demokratis guna menjaga legitimasi politik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, kemudian yang ketiga, pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pemerataan pembangunan menjadi strategi untuk meminimalisasi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Program seperti pembangunan infrastruktur, tol laut, dan peningkatan konektivitas wilayah dilakukan untuk memudahkan distribusi barang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penguatan sektor UMKM menjadi pilar ketahanan ekonomi karena menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu indikator kekuatan dan kelemahan ketahanan nasional Indonesia. Di sini kita akan membahas 2 indikator. Yang pertama adalah indikator kekuatan ketahanan nasional Indonesia, dan yang kedua adalah indikator kelemahan ketahanan nasional Indonesia. Baik, apa saja sih indikator kekuatan ketahanan nasional Indonesia? Yang pertama adalah ideologi Pancasila sebagai identitas dan perekat bangsa. Pancasila ini berperan sebagai pedoman nilai dan moral yang menjaga persatuan dan kesatuan nasional Indonesia yang majemuk. Kedudukannya sebagai dasar negara menjamin bahwa seluruh dinamika sosial, politik, dan pembangunan tetap dalam kerangka persatuan. Di tengah meningkatnya arus globalisasi dan disrupsi digital yang membawa nilai-nilai eksternal dan internal, Pancasila menjadi filter sekaligus fondasi penguatan toleransi serta stabilitas sosial nasional Indonesia. Yang kedua adalah potensi bonus demografi dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS 2023, penduduk usia produktif mencapai sekitar 70% dari total populasi Indonesia. Proporsi ini merupakan peluang strategis untuk mendukung produktivitas nasional. Jika dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, bonus demografi ini dapat memperkuat daya saing ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Indonesia merupakan negara kaya sumber daya alam, seperti misalnya batu bara, minyak, gas, dan nikel yang menjadi modal penting pembangunan ekonomi nasional. Menurut Bappenas 2020, potensi sumber daya ini mampu menjadi kekuatan utama untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Langkah hilirisasi industri nikel yang dikembangkan pemerintah dalam mendukung industri baterai kendaraan listrik menjadi salah satu strategi pemanfaatan sumber daya alam yang mendukung nilai tambah ekonomi nasional secara signifikan. Yang kedua, kita akan membahas indikator kelemahan ketahanan nasional Indonesia.
Yang pertama adalah polarisasi sosial dan politik identitas. Isu suku, agama, dan ras sering digunakan untuk kepentingan politik sehingga memicu polarisasi dan menghambat integrasi. Meningkatnya isu sara dan disinformasi dalam ruang digital memperlemah kohesi sosial. Menurut Kominfo, dia menyebutkan bahwa maraknya ujaran kebencian dan hoaks turut memicu polarisasi yang mengganggu stabilitas sosial. Baik, kemudian yang kedua adalah ketimpangan ekonomi dan tingginya kemiskinan. Kesenjangan ekonomi antara wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi masih terpusat di wilayah Jawa sehingga menyebabkan memperlebar kesenjangan sosial daerah. Kesenjangan sosial dan ketidakmerataan pembangunan antar daerah serta tingginya angka pengangguran dan kemiskinan dapat menjadi pemicu kerawanan sosial dan ekonomi yang melemahkan ketahanan nasional. Yang ketiga, radikalisme dan terorisme. Kelompok radikal memanfaatkan media sosial yang ada untuk menyebarkan ideologi ekstrim sehingga menyebabkan peningkatan kerentanan masyarakat terhadap paham radikal. Meskipun pemerintah kan sudah aktif melakukan kontraradikalisasi, ancaman terorisme ini masih menjadi isu yang perlu diwaspadai terutama melalui infiltrasi digital. Radikalisme adalah paham yang menjiwai terorisme, dan keduanya ini menjadi kelemahan ketahanan nasional, karena bisa merusak fondasi ideologi dan mengancam eksistensi NKRI. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tantangan global terhadap ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama ada dinamika geopolitik internasional. Perubahan peta kekuatan dunia ini tuh memperlihatkan meningkatnya rivalitas antara negara adidaya, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Rivalitas ini berdampak pada negara berkembang, termasuk Indonesia, karena posisi geografis Indonesia sangat strategis di jalur perdagangan dunia dan kawasan Indo-Pasifik. Kemudian, ketegangan geopolitik global ini khususnya meningkatkan persaingan dan kekuatan besar seperti misalnya Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini tuh berdampak pada posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Yang kedua adalah globalisasi ekonomi dan ketidakpastian pasar. Integrasi ekonomi global menciptakan keterhubungan antara pasar yang tinggi. Namun, ini tuh turut meningkatkan kerentanan ekonomi nasional. Perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi fluktuasi global seperti misalnya adalah inflasi, harga energi, dan komoditas. Sektor industri yang masih mengandalkan impor bahan mentah rentan terganggu akibat dari gangguan rantai pasok global. Yang ketiga adalah transformasi dan ancaman cyber. Kemajuan teknologi digital menghadirkan peluang namun juga menghadirkan ancaman. Serangan cyber meningkatkan secara signifikan mengincar sistem pemerintahan, misalnya lembaga keuangan dan data pribadi masyarakat. Terdapat peningkatan kasus kebocoran data dan serangan phishing yang merugikan ekonomi dan keamanan nasional. Jadi, materi yang keempat, kita akan membahas strategi memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman multidimensi. Strategi yang pertama adalah prinsip umum strategi, yaitu pendekatan komprehensif, yaitu Wall of Nation. Kebijakan harus menyelaraskan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan agar sinergi antar lembaga tercapai. Yang kedua, preventif. Ada kebijakan pencegahan misalnya literasi digital dan pendidikan karakter, serta kesiapsiagaan misalnya cadangan pangan, pertahanan maritim, dan adaptasi. Kemudian ada yang ketiga, berbasis bukti dan indikator, terukur menggunakan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, atau menggunakan RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, serta dokumen strategis kementerian sebagai tolak ukur perencanaan dan monitoring. Kemudian strategi yang kedua, ideologi dan sosial budaya, penguatan Pancasila dalam pendidikan, yang kemudian dialog antar agama dan antar etnis, serta digitalisasi budaya lokal untuk menyaingi budaya asing. Strategi yang ketiga adalah strategi politik dan pemerintahan. Pemerintah bersih dan transparan, kemudian penguatan otonomi daerah dan birokrasi, serta literasi politik untuk mengurangi hoaks dan isu sara.
Kemudian strategi yang keempat adalah strategi ekonomi, hilirisasi industri dari bahan nikel ke baterai, kemudian penguatan UMKM dan digitalisasi, kemudian cadangan pangan dan logistik nasional. Sekian presentasi dari saya.